Assalamualaikum Bu Wita, selamat malam. Ya, Pak Rama, waalaikumsalam. Selamat malam juga. Iya Bu Wita, gimana kabarnya hari ini Bu Wita? Alhamdulillah, Pak. Sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya. Iya Bu Wita, ada apa kok tiba-tiba menghubungi saya? Kira-kira ada perlu apa ya? Iya nih, Pak. Saya ada sedikit masalah. Kira-kira Pak Rama sibuk enggak ya? Apa boleh saya berbincang-bincang sejenak dengan Pak Rama? Oh gitu, dengan senang hati Bu Wita. Kebetulan malam ini saya juga tidak ada kegiatan, jadi bisa menyempatkan waktu berbincang dengan Bu Wita ya. Terus kira-kira permasalahan apa nih yang ingin Bu Wita sampaikan? Kemudian harapan apa yang ingin Bu Wita dapat dari percakapan kita nantinya, Bu? Iya, ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Dan langkah apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Oh gitu. Terus kira-kira masalah seperti apa ini Bu Wita? Kok malam-malam gini sampai menghubungi saya? Kayaknya penting banget ini masalahnya. Iya Bu, penting tak Bu masalahnya? Ya, penting bagi saya, Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi ini, saya kan selain sebagai guru juga ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai seorang operator gitu nggih. Operator dapodik, PD Seru, ANPK yang tugas-tugasnya itu selalu mendadak. Datangnya itu bertubi-tubi dan selalu deadline-nya itu tidak lama gitu. Dan sekarang juga saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang tugasnya cukup lumayan, membuat saya keteteran gitu. Jadi kayaknya saya merasa itu waktu saya itu habis di sana, Pak. Habis untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Dan saya merasa akhir-akhir ini itu saya tidak ada waktu untuk diri saya sendiri, untuk keluarga juga. Gitu, Pak. Ya, jadi untuk waktu untuk me time bersenang-senang sendiri tidak ada ya Bu Wita. Jadi kalau saya dengar dari cerita Bu Wita ini, Bu Wita banyak diberikan tanggung jawab ya Bu Wita, dari operator tadi sudah dijelaskan, selain jadi guru ya Iya. operator, operatornya banyak lagi, ada dapodik, PT Seru gitu ya, kemudian ada tambahan lagi ANPK. Ya, itu Saya satu paket biasanya, Pak. oh iya, saya lihat ini kepala sekolah ini percaya sekali dengan Bu Wita ya, sehingga Bu Wita kepercayaan dengan begitu banyak tugas. Berarti Bu Wita ini tanggung jawabnya itu, kalau saya lihat dari tugas yang diberikan kepala sekolah ini tanggung jawabnya besar sekali ya. Maksudnya itu kalau diberi tanggung jawab itu amanah gitu, bisa menyelesaikan semua sehingga tugas-tugasnya diberi kepercayaan yang banyak gitu ya. Kemudian saya juga dengar cerita dari Bu Wita ini yang Bu Wita sampaikan tadi, kalau Bu Wita ini merasa tugas-tugas tambahan itu yang diberikan terlalu banyak, kemudian Bu Wita juga kesulitan dalam membagi waktu ya, sehingga waktu-waktu Bu Wita ini Bu Wita khususkan hanya untuk mengerjakan tugas-tugas seperti itu, sehingga apa waktu untuk diri sendiri dan keluarga ini jadi terbengkalai gitu ya Bu Wita. Jadi Bu Wita merasakan seperti itu ya. Iya, Pak. Saya merasa waktu saya itu habis untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, termasuk tugas guru penggerak dan tugas tambahan itu. Saya merasa itu tidak ada waktu untuk mid time gitu. Oh, ya, jadi Bu Wita juga ikut guru penggerak ya, apalagi guru penggerak ini tugasnya juga banyak juga ya. Oh, Iya, lumayan. kalau saya dengar dari penjelasan Bu Wita tadi, yang saya tangkap ini Bu Wita ingin waktunya itu lebih efektif gitu ya. Jadi ada pembagian waktu, ada waktu untuk me time, kemudian ada waktu juga untuk keluarga, dan tentunya tugas-tugas yang diberikan ini juga dapat selesai ya tepat waktu gitu ya Bu Wita ya. Iya, Pak. Apakah Bu Wita ini sudah mencari tahu kenapa kok bisa gitu sampai waktunya itu habis di tugas-tugas saja gitu. Tidak Iya, menurut tidak ada saya sampai tidak ada apa waktu untuk keluarga gitu kan, kira-kira apa ini masalahnya Bu Ida sampai seperti itu?
Iya, Pak Rama. Menurut saya itu saya manajemen waktunya itu sangat kurang gitu nggih. Tidak disiplin dan mungkin saya terlalu memaksakan diri saya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu pada hari itu juga gitu. Padahal tugas-tugas itu bisa dikerjakan besok atau lusanya. Jadi kayaknya itu yang membuat waktu saya habis untuk fokus ke tugas-tugas sekolah itu, Pak. Jadi tidak ada waktu untuk saya, untuk keluarga, seperti itu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Wita ini manajemen waktunya yang kurang tepat gitu ya. Kemudian juga tidak disiplin waktu gitu nggih Bu Wita nggih. Iya, Oh, manajemen waktu kurang itu kalau saya tangkap tadi yang Bu Wita jelaskan itu kayak sebenarnya tugasnya itu dikumpulkan misal 2 hari lagi gitu, tapi Bu Wita kerjakan sekarang aja gitu ya Bu Wita, sehingga terlihat kayak waktunya itu hanya mengerjakan tugas saja gitu ya Bu Wita nggih. iya, seperti itu. Oh, baiklah kalau kalau seperti itu. Terus setelah Bu Wita mengetahui kondisi tersebut ya, kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Ibu Bu Wita ini harapkan gitu? Kondisi yang seharusnya kondisinya itu seperti apa gitu untuk manajemen waktunya gitu? Menurut saya kondisi ideal yang saya harapkan saat ini itu untuk tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu, tanpa melewati deadline. Kemudian saya juga punya waktu untuk keluarga, untuk diri saya juga, untuk anak-anak juga, untuk menyalurkan hobi saya juga, seperti itu, Pak. Jadi Jadi semuanya itu ada waktu, gitu. Tidak terfokus pada satu saja. gitu ya. Jadi bisa membagi waktu dengan semua aktivitas kesibukan Bu Wita ketika menjadi seorang pendidik ya, dan juga sebagai operator tentunya tugas tambahannya gitu ya Bu Wita, bisa membagi waktu untuk keluarga juga gitu ya. Ya, seperti itu. Terus bisa biar bisa mencapai kondisi ideal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bu Wita lakukan ya untuk kedepannya gitu biar mencapai kondisi ideal yang Bu Wita harapkan itu? Iya, mungkin yang pertama mungkin tetap harus semangat ya, Pak. Karena memang seorang pendidik itu juga harus semangat. Karena dengan semangat itu juga murid-murid kita juga ikut semangat gitu, nggih. Kemudian yang kedua mungkin saya harus belajar mengatur waktu lebih baik. Manajemen waktu saya akan saya benahi mungkin dengan skala prioritas. Jadi saya membuat daftar pekerjaan atau tugas-tugas saya, kemudian saya kelompokkan sesuai dengan skala prioritasnya, dengan deadline dan kebutuhan. Jadi saya tahu mana tugas yang harus diselesaikan hari ini, mana yang bisa diselesaikan besok, dan mana yang bisa diselesaikan lusa. Gitu, Pak. Dan sebisa mungkin tugas-tugas itu tidak saya bawa pulang. Jadi tugas-tugas sekolah ya dikerjakan di sekolah, diselesaikan di sekolah. Kalau di rumah ya fokusnya ke rumah, ke keluarga, seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Wita ini akan mencatat jadwalnya, nggih. Mencatat jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan dan juga mencatat deadline-nya kapan gitu ya. Terus Bu Wita ini Iya, kita dengar tadi juga setiap pekerjaan yang berhubungan dengan sekolahan sebagai guru, sebagai petugas operator, ANBK itu ya diselesaikan di sekolah gitu ya Bu Wita ya. Tidak dibawa pulang ke rumah sehingga ketika nyampe rumah ya hanya untuk keluarga dan diri Bu Wita sendiri gitu ya, kalau yang saya catat ini tadi barusan ya Bu Wita ya. iya, betul sekali, Pak. Iya, ini kalau menurut saya ini yang akan Bu Wita lakukan ini sangat-sangat keren sekali Bu Wita, cukup bagus, bahkan bagus sekali sehingga dengan manajemen waktu ini Bu Wita bisa membagi waktunya gitu antara pekerjaan dan keluarga. Saya kira ini sudah sangat keren sekali Bu Wita, dan
mungkin juga bisa membantu Bu Wita dalam membagi waktunya tersebut. Gitu. Terus kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Wita untuk menjalankan rencana tersebut, Bu Wita? Kira-kira. Iya, untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan itu mungkin saya sendiri nih Pak, karena memang teman-teman juga sudah diberikan tugas tambahan seperti itu, jadi mungkin kalau saya membutuhkan bantuan teman, mungkin teman-teman juga pastinya bisa dengan memberikan semangat, memberikan dukungan yang luar biasa. Tapi yang penting di sini ya dari saya sendiri gitu. Untuk teman-teman yaitu tadi semangat, memberikan dukungan, dan mungkin juga bisa sharing dengan mereka tentang bagaimana caranya agar pekerjaan itu selesai dengan baik tanpa harus meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Rama. Oh iya, jadi setelah saya catat ini tadi berarti yang paling penting menurut Bu Wita itu kesadaran diri Bu Wita ya. Jadi kesadaran diri untuk berubah dalam manajemen waktu dari Bu Wita. Menurut saya itu bagus sekali Bu Wita karena dengan kesadaran diri, insya Allah konsistensi melakukan itu akan berkelanjutan Bu Wita. Terus kemudian Bu Wita juga menyebutkan dari teman yang sudah berhasil manajemen waktu dengan sharing dengan mereka, berbagi pengalaman gitu ya Bu Wita. Kemudian juga support dari keluarga, juga Bu Wita butuhkan untuk membantu Bu Wita dalam mensukseskan rencana tersebut. Iya Bu Wita ya, seperti itu ya kalau saya dengar barusan. Iya, betul sekali, Pak. Kalau menurut Bu Wita nih, kira-kira dari rating 1 sampai 10, keberhasilan Bu Wita dalam mencapai kesuksesan untuk manajemen waktu ini kira-kira berapa? Mungkin dari 1 itu tidak berhasil, kalau 10 itu berhasil. Kira-kira dianggap berapa, Bu Wita? Iya, dengan rencana saya itu dengan skala prioritas mungkin nilainya 9, Pak. Oh iya. Bagus Bu Wita kalau Bu Wita optimis seperti itu ya. Jadi semoga berhasil rencananya kita gitu ya. Terus kapan nih Bu Wita akan melakukan rencana tersebut dan mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Wita untuk melakukannya? Iya, secepatnya Pak Rama untuk untuk berdiskusi dengan teman sejawat tentang bagaimana cara yang baik untuk manajemen waktu, untuk membuat skala prioritas, itu mungkin besok atau lusa akan saya lakukan. Terus untuk hasilnya mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, Pak, bisa dilihat. Karena enggak mungkin juga setelah saya sharing, pekerjaan itu juga selesai semuanya gitu, kan enggak mungkin gitu. Jadi mungkin 1 sampai 2 minggu ke depan itu baru bisa hasilnya dilihat. Gitu ya. Jadi nggak sabar nih Bu, nunggu cerita dari Bu Wita tentang keberhasilan Bu Wita dalam melaksanakan rencana tersebut. Terus selain itu dukungan dari siapa lagi nih Bu yang mungkin dapat membantu Bu Wita? Apa sudah cukup kayak tadi saja atau perlu dukungan dari yang lain? Untuk dukungan dari KS pasti sudah sangat-sangat luar biasa ya Pak, karena memang beliau yang memberikan tugas tambahan itu, beliau yang mempercayai saya, jadi pastinya kepala sekolah saya juga sangat mendukung saya. Kemudian juga teman-teman itu pasti juga sangat-sangat mendukung dengan apa yang saya lakukan gitu. Kemudian keluarga juga, dan pastinya dukungan dari diri saya sendiri untuk lebih disiplin lagi, untuk lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Iya. Oke, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu Wita. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Wita setelah kita berbincang tadi? Ya, Pak Rama, sangat-sangat senang dan lega sekali. Karena saya sudah menemukan solusi atas masalah saya itu. Oke, senang dan lega ya Bu Wita ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin ada hal lain yang
ingin Bu Wita sampaikan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Rama sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Oke, saya juga senang Bu mendengarkan cerita Bu Wita. Saya tunggu cerita Bu Wita minggu depan. Semoga Bu Wita sudah bisa membagi waktunya, dapat me time dengan keluarga dan anak-anak tentunya. Amin. Siap, Pak Rama. Oke, ya sudah kalau begitu mungkin cukup kita saja Bu perbincangan hari ini. Semoga Bu Wita dapat lancar melaksanakan aksinya tadi, melaksanakan rencananya. Sampai ketemu lagi Bu Wita. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rama. Terima kasih. Sama.